Udara subuh memang udara yang baik, sejuk, dan segar rasanya. Sehabis melakukan sholat subuh berjamaah di lantai atas, Dirga dan kawan-kawan turun membawa tas mereka masing-masing. Langsung masukin bagasi saja. Dirga yang baru saja keluar dari Mantra Coffee langsung membuka bagasi mobilnya, diikuti ketiga lainnya yang meletakkan barang-barang mereka. Asik dah bawa gitar. Andis menatap Tama yang membawa 2 tas. Satu tas lempang besar, dan satunya tas gitar yang berada di punggungnya. Sementara pria bersarung tangan hitam itu hanya menatap Andis sepersekian detik. Kemudian kembali dengan kesibukannya tanpa berkomentar. Setelah meletakkan barang pribadinya, Ajay berjalan masuk kembali ke Mantra Coffee. Di sana ada tempat bakar-bakar kan? Tanyanya. Tak lama, ia keluar membawa beberapa makanan beku dari kulkas. Aku hubungin pemandunya sih. Katanya ada lapaknya. Jawab Andis selaku koordinator pada jalan-jalan kali ini. Awas aja kalau horor lagi. Dulu kita ke Merapi gitu, horor. Terus ke Lembang, dan horor lagi. Awas aja kalau liburan kali ini horor lagi. Balas Ajay. Ya elah, masa tiap jalan-jalan horor mulu? Kayaknya sial bener. Santai aja, Jay. Andis merapikan barang-barang di bagasi. Ia membantu Ajay yang datang membawa beberapa makanan beku. Andis memasukkan makanan beku ke dalam kotak es mini. Sudah beres nih, katanya. Ia menutup bagasi belakang. Ayo, berangkat pagi yuk. Dirga berjalan ke depan dan membuka pintu mobil. Nanti mandi di curug saja biar seger. Kali ini mereka berempat akan berlibur ke daerah Kulon Progo. Konon katanya ada sebuah desa yang menjadi tempat wisata karena menyajikan nuansa alam yang indah dan juga memiliki beberapa alternatif wisata seperti curug yang sangat asri. Mereka berempat akan menginap di desa itu selama 1 hari 2 malam. Tentu saja, alasan utama mereka memilih wisata tersebut karena harganya sangat ekonomis. Ditambah sebuah keunikan di desa itu, yang mana masih menjaga adat dan budaya asli Jawa terdahulu. Seperti namanya, di desa tersebut hanya terdapat 9 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sebentar. Dirga mengecek kantong-kantong pakaiannya. Dompet aku ketinggalan, ucap Dirga. Ambil dululah, masa dompet donatur ketinggalan? Celutuk Andis diiringi tawa Ajay. Dirga Martawangsa, ia adalah anak dari keluarga Martawangsa yang merupakan keluarga kaya. Meskipun ia pergi dari rumah sejak kecil, tetap saja kakaknya, Frinza, selalu mengirimkan uang untuk Dirga melalui rekening almarhum ibunya. Dan meskipun kini rekening itu sudah mati, Frinza tahu tentang rekening Dirga yang baru. Ia selalu mengirimkan uang tiap bulannya untuk kedua adiknya, Dirga dan Tirta. Dirga keluar dari mobil. Ia berjalan dengan cepat, lalu membuka kembali pintu kafe yang tadinya sudah dikunci oleh Tama. Dirga berjalan masuk terburu-buru menuju kamarnya. Ketika membuka pintu kamar dan hendak mengambil dompet yang berada di atas meja, tak sengaja kakinya menabrak kaki meja. Aduh, gila, sakit bener, pekinya sambil berjongkok. Asli, lebih sakit daripada dicakar bapang, ucapnya. Hingga sekumpulan kartu tarot yang berada di atas meja jatuh ke lantai. Dirga menatap kartu-kartu itu. Dari sekian banyak kartu yang jatuh, hanya 1 kartu yang tergeletak dengan posisi terbuka, sementara yang lainnya tertutup. Sontak membuat Dirga mengambil kartu itu. Mati. Kartu ke-13. 13 disimbolkan sebagai angka pembawa sial di beberapa negara. Dari total 78 kartu tarot yang terdiri dari 22 arkana mayor dan 56 arkana minor, kartu 13 merupakan simbol kematian. Perasaan Dirga tak enak. Dirga merupakan seorang indigo, yaitu bisa memprediksi masa depan atau melihat sekilas kejadian yang akan terjadi
melalui penglihatan dalam pikirannya. Bisa juga melalui perantara atau tanda-tanda, seperti mimpi, tarot, dan beberapa kehadiran hewan. Namun kali ini, ia mencoba untuk berpikir positif dan mengakhiri urusannya di dalam kamar. Dirga turun dan kembali mengunci pintu mantra kafe, kemudian masuk ke dalam mobil. "Ada nggak?" tanya Andis. "Ini ada kok," jawab Dirga singkat. Tanpa banyak kata, akhirnya mereka melesat ke Kulon Progo. Sepanjang perjalanan, kaca mobil dibuka, mengingat hari masih pagi dan tak banyak kendaraan berlalu lalang, sehingga udara masih segar untuk dinikmati. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Dirga mengemudi dengan wajah yang getir. Ia tak bisa berhenti memikirkan arti dari kartu yang terjatuh. Ajay yang duduk di depan sebagai navigasi menyadari itu. Tetapi ia memilih untuk diam tak bertanya. Sementara itu, Andi sedang sibuk melihat Instagram cewek-cewek cantik, dan Tama yang fokus pada konsol permainannya. Tak terasa, 1,5 jam telah berlalu. Kini mereka sudah tiba di Kulon Progo. Sebelum menuju desa tersebut, Dirga melipir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Mas, kopi hitamnya 1 ya," ucap Dirga. Dirga memesan segelas kopi hitam, sementara yang lainnya memesan Indomie rebus dan juga teh manis hangat. "Nggak makan kamu, Dir?" tanya Ajay yang khawatir melihat raut wajah Dirga yang berubah total. "Ya, aku belum lapar," jawabnya. Fajar Utomo, pria yang biasa disapa Ajay itu, memiliki kepekaan terhadap emosi. Ia pandai membaca raut wajah dan tingkah laku manusia. Ajay juga bisa melakukan telepati dan bisa memberikan telepati satu arah kepada orang yang ia hendaki. Jika orang lain juga bisa menggunakan telepati, maka mereka bisa melakukan telepati 2 arah. "Mas, saran saja, itu gorden dibuang aja mendingan," ucap Andis pada penjual di warung itu. "Loh, emangnya kenapa, Mas?" tanya orang itu terheran-heran. "Itu banyak yang gelantungan, Mas," jawabnya. Andi Sagara merupakan pria yang memiliki kemampuan mediumship. Ia mampu berinteraksi dengan mereka yang tak terlihat, baik melalui perantara ataupun secara langsung. Andis juga bisa melihat mereka, meskipun tak selalu. Kali ini, Andis melihat belasan makhluk yang bergelantung di gorden kotor warung itu. "Apaan, Mas, yang gelantung?" penjual itu bertanya. Penjual itu pun merasa heran, mengingat matanya tidak bisa menangkap sesuatu yang Andis maksud. "Ya itu, Pak, saran saya sih dibuang saja, udah kotor, banyak debu gelantungan. Nggak enak kan kalau ada makanan yang kena debu?" ucap Andis. Iya sih, nanti saya ganti ya," jawab penjual itu. Setelah makan dan beristirahat, barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju desa itu yang berada tak jauh lagi dari tempat mereka beristirahat. Desa tersebut terletak di tengah hutan. Sebenarnya mobil mereka dapat masuk ke dalam sana, tetapi melihat medan yang terlalu curam, Dirga memutuskan untuk memarkirkan mobil di parkiran masuk di area. Ditambah, perasaan tak enak Dirga menjadi salah satu penyebab utama mereka memarkirkan mobil di luar. "Kita jalan dikit ya," ucap Dirga. "Santai, hitung-hitung olahraga," jawab Andis, dan diikuti anggukan kepala kedua orang lainnya. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer untuk bisa ke daerah tersebut. Tetapi, itu bukanlah hal yang sulit untuk mereka, kecuali Tama. "Tam, kamu capek?" tanya Andis. Tama tak merespon, tetapi dari mimik wajah dan juga banyaknya keringat, tentu saja ia tampak kelelahan. "Ganteng doang, culun," ledek Andis sambil terkekeh. Ajay meminta tas selempang Tama,
dan membantu pria pendiam itu membawa bawaannya. "Ngatain doang sih kamu? Bantuin gak?" Aceh membela Tama. Ogah amat," balas Andis. "Dia kan manusia sempurna. Biarin saja, sekali-kali kerja keras." Aceh hanya bisa menghela nafas. Mereka terus berjalan hingga melewati jembatan besar. Tak jauh dari jembatan, terlihat gapura yang bertuliskan desa tersebut. Akhirnya sampai juga. Aceh yang kini terlihat kelelahan sangat merasa lega ketika tahu mereka akan segera beristirahat. Seorang pria yang lebih tua dari mereka semua duduk tak jauh dari gapura. Melihat Dirga dan kawan-kawan berjalan ke arah gapura, ia beranjak dan menghampiri anak-anak mantra. "Andis?" tanyanya pada Dirga. "Saya Andis," jawabnya. Andis berjalan hingga berada di urutan paling depan. "Mas Pandu ya?" tanyanya. "Iya benar, saya Pandu," balasnya sambil tersenyum. Pandu Pragiwaksono, pria itu merupakan guide yang akan memandu mereka semua di desa itu. Jika Andis dan kawan-kawan hendak pergi, maka Pandu yang akan mengantar mereka semua ke tempat destinasi wisata alam yang dekat dengan desa itu. "Pandu, pemandu. Bisa pas gitu, Mas. Nama sama kerjaannya," ucap Andis. Andis mencoba untuk mengakrabkan diri, karena memang begitulah ia. Udah takdir mungkin," balas Pandu sambil terkekeh. Pandu dan tamunya berjalan memasuki gapura. Desa itu bukanlah desa yang besar. Hanya ada beberapa rumah di sini, dan tentunya 9 rumah utama. Sisanya adalah rumah untuk tamu yang hendak berlibur. Semua rumah di desa tersebut berbentuk limasan, berdinding kayu dengan lantai tanah. Tak seperti bangunan-bangunan rumah pada umumnya di Yogyakarta. Rumah limasan sendiri adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas 8 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Namun untuk tamu, desa itu menyediakan rumah tradisional yang sudah menggunakan lantai keramik. Hanya nuansanya saja yang berbeda. Pandu mengantar mereka semua ke rumah yang berada di paling ujung desa. "Jika butuh saya tinggal di rumah yang paling depan tadi, dekat gapura," ucap Pandu. "Iya, kita sih mau ke Curug. Jauh nggak, Mas?" tanya Dirga. "Oh, saya antarkan," jawab Pandu. "Kita mau bertualang, Mas. Jadi nggak mau ngerepotin Mas Pandu juga," ucap Dirga memotong. "Mungkin kalau nanti siang ke wisata lain nggak apa-apa. Tapi pagi ini ke Curug, cuma mau mandi aja, Mas." "Oh, begitu. Baiklah," jawab Pandu. Pandu kemudian memberitahu arah untuk bisa sampai ke Curug. Setelah mendapatkan informasi, Dirga dan kawan-kawan kemudian segera membawa peralatan mandi dan pakaian ganti, lalu berjalan menuju Curug. "Kenapa nggak sekalian sama pemandunya?" tanya Andis. "Kita kan sebenarnya nggak nyewa pemandu, jadi nggak enak repotin dia. Dan kalau mau pakai jasa pemandu, nanti saja buat arum jeram dan lain-lain," jawab Dirga. Ngomong-ngomong, semua mata menuju pada Dirga yang mendadak menghentikan ucapannya. "Ngomong-ngomong, cuma kita doang yang liburan ke sini. Harusnya dengan pemandangan kayak gini dan harga yang murah, desa ini bisa ramai." Dirga secara tak langsung menyampaikan perasaan tak enaknya, merasa janggal dengan desa itu karena sebuah kartu yang jatuh ke lantai. "Alah, nggak usah mikir aneh-aneh. Mungkin ya emang lagi sepi hari ini." Andis berusaha untuk menangkal pikiran-pikiran parno Dirga. "Nggak tahu kenapa, tapi kok aku juga ngerasa horor ya," celetuk Ajay. "Kamu semua ngapa sih?" Andis menghentikan langkahnya dengan wajah datar. "Nggak usah parno deh, santai saja. Masa tiap liburan setan mulu, horor mulu? Kan nggak mungkin terus-terusan." Andis menoleh ke arah Tama. "Kamu juga takut?" Tama hanya membalasnya dengan gelengan kepala
tetapi wajahnya terlihat ragu. Bukannya takut, Dis, tapi agak janggal saja, lanjut Dirga. Udah, tenang. Pokoknya kita senang-senang saja, oke? Ucap Andis. Semuanya mengangguk. Andis dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju curug. Gemericik suara air membuat mereka menjadi bersemangat dan berlari seolah-olah sedang melakukan balapan. Tama memimpin di depan, sementara Andis di belakang. Gila, kalau lari aja paling kencang. Batin Andis melihat Tama. Tama menghentikan langkahnya ketika melihat air terjun yang sangat indah. Mata air yang bersih dan juga tampak segar. Tanpa basa-basi, Dirga membuka bajunya hingga menampilkan otot-ototnya yang cukup kekar. Mengingat tubuhnya tergolong tampak biasa saja ketika mengenakan pakaian, sebenarnya cukup unik, tapi itulah Dirga. Berandalan dari SMA dan juga keluarga Martawangsa yang terkenal memiliki tradisi yang keras. Dirga langsung melompat ke air dan menghilang dari pandangan teman-temannya. Tak lama berselang, ia muncul kembali sambil menyisir rambutnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya ke belakang. Seger. Mendengar ucapan Dirga, Andis dan Ajay juga membuka bajunya dan langsung melompat ke air. Sementara Tama hanya duduk di atas batu sambil melihat teman-temannya. Tama adalah orang yang pemalu, pria yang selalu mengenakan sarung tangan hitam, tak bergerak seperti teman-temannya. Ia malu jika harus membuka baju dan membaur dengan mereka semua. Akhirnya, Tama pergi menyendiri hingga berada di tempat yang sepi. Ia membuka bajunya dan perlahan masuk ke dalam air. Ia tersenyum ketika separuh bagian tubuhnya masuk ke dalam air dan merasakan sensasi dinginnya mata air. Tanpa sadar, seorang gadis yang berada tak jauh dari Tama menghampirinya. Pengunjung wisata ya, ucapnya pada Tama. Menyadari seorang gadis berada di dekatnya, apalagi mereka hanya berdua, Tama menjadi mati kutu. Jangankan di depan gadis, di depan teman-temannya saja, ia tak berani membuka bajunya. Bukan karena tubuhnya yang tak bagus, tetapi banyak luka yang menjadi hiasan di sana akibat korban bullying. Tama masih diam tak menjawab. Oh, kenalin, aku Sinta. Aku juga tamu di desa ini, ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Tama akhirnya menyambut tangan itu. Namaku Tama, jawab Tama, dan memberi jawaban singkat yang sangat-sangat singkat. Namanya lucu, jawab Sinta. Sinta pun tersenyum. Tama juga ganteng ya? Tama memanglah pria yang tampan, ucap Sinta lagi. Sudah biasa sekali mendengar pujian seperti itu, membuat Tama biasa saja menatap datar ke arah Sinta. Tama, boleh aku kasih saran? Tanya Sinta. Tama membalasnya dengan anggukan kepala. Kamu sebaiknya pulang saja. Menurutku desa ini kurang bagus buat jadi tempat wisata. Apalagi malam besok, malam purnama. Banyak rumor mistis loh, ucap Sinta. Mendengar kata mistis, Tama merinding. Kamu gak pulang? Tanya Tama balik ke arahnya. Kita beda, kamu liburan, aku KKN, jadi gak bisa pulang. Sinta tertawa tipis. Maaf, ini bukan saran, tapi peringatan. Kalau kamu mau masih liburan, mending cari tempat lain, ucap Sinta. Sinta kemudian menjauh dari Tama. Ia pergi sambil melambaikan tangannya kepada Tama. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Tama. Ia sedikit pusing dan memegang kepalanya. Tama menatap lurus ke arah Sinta pergi sambil melamun. Tama, panggil Andis. Andis tiba-tiba saja muncul. Woi. Panggilan Andis membuyarkan Tama dari lamunannya. Jangan bengong di tempat kayak gini, nanti kesurupan loh, bentak Andis. Andis pun berjongkok di hadapan Tama yang sedang berendam. Ayo, balik ke desa,
Udah mulai panas, ucap Andis. Tama hendak menyampaikan apa yang disampaikan Sinta, tetapi itu adalah Andis. Tentu saja, Andis akan memarahinya seperti memarahi Ajay dan Dirga. Akhirnya, Tama mengurungkan niatnya. Dirga baru saja keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan kaos hitam, lengan buntung, dan celana jin pendek berwarna biru gelap. Dirga sedang berusaha mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil miliknya. Ia menatap Tama yang melamun. "Tam, lu kenapa sih?" tanya Dirga. Tama menoleh ke arah Dirga. Ia menggeleng seolah berkata, "Nggak apa-apa kok," jawab Tama. Pada akhirnya, mereka semua hanya bermain-main di curug. Tentu saja mereka berujung pada mandi kembali di homestay. "Apa kamu melihat sesuatu dengan kemampuan kamu? Sebuah peringatan," ucap Tama mendadak. Dirga pun terkejut mendengar Tama bertanya padanya. Sejujurnya, pria dengan sarung tangan hitam itu jarang berbicara. Namun dari pertanyaannya, Dirga tahu arah pembicaraan Tama. "Pas dompet aku ketinggalan, nggak sengaja aku dapat sebuah tanda. Yang nggak tahu sih, bisa saja itu sebuah kebetulan. Tapi bisa jadi itu sebuah pertanda," ucap Dirga. Apa itu?" tanya Tama. Dirga mengangkat bahunya seolah berkata, "Nggak tahu sih. Yang jelas pertanda buruk," sambungnya. Pada ngobrolin apa sih?" tanya Andis. Andis tiba-tiba saja datang membawa cemilan. Suara kriuk dari mulutnya membuat Dirga merebut cemilannya. "Makan sendirian saja sih, maruk kamu," ucap Dirga. Baru juga aku buka satu. Itu pun langsung aku bawa ke sini buat dimakan sama-sama," protes Andis. "Bohong mulu kamu," ucap Ajay. Ajay datang dan mengambil topi pin coklat milik Andis, lalu membuangnya ke kursi. "Jay, Andis tampak marah. "Parah kamu, Jay. Otaknya dibuang," ucapan Dirga membuat Ajay dan Tama tertawa. "Apa? Otak?" Ajay memicingkan matanya. "Aku kira tutupan pitak. Bully aja terus." Andis mengambil topinya, lalu mengenakannya kembali. Di tengah kehangatan itu, Pandu datang membawa beberapa kue olahan singkong. Pandu pun tersenyum sambil menatap ke arah Andis. "Nanti sehabis makan siang, kita langsung arum jeram ya. Treknya kurang lebih 2 jam. Estimasi sampai kembali ke desa sekitar sore hari," ucap Pandu. Setelah menyampaikan agenda pada hari ini, Pandu pun pergi. "Capek. Untung seru," ucap Dirga sambil meregangkan tubuhnya yang pegal. "Nggak salah sih emang liburan ke sini. Seru arum jeramnya dan lebih murah," sambung Ajay. "Apa aku bilang? Percayakan saja padaku." Andis terkekeh mendengar ucapan Dirga dan Ajay. Sore ini tampak melelahkan. Sehabis sholat dan mandi, Dirga, Andis, Ajay, dan Tama berbincang di kamar mereka masing-masing. Hingga tanpa sadar mereka ketiduran. Mungkin karena kelelahan. Terutama Tama. Tubuhnya terasa sangat berat. Mungkin karena ia yang paling jarang berolahraga. Hingga gema azan di ponsel Andis membangunkan pria itu dari tidurnya. "Udah maghrib ya? Gokil. Capek banget sampai ketiduran," ucap Andis. Ia beranjak dan mengambil air wudhu. Andis mengingat desa ini memiliki sebuah musola yang terletak di tengah desa. Ia berjalan keluar untuk melakukan sholat berjamaah di musola. Sesampainya di musola, Andis agak terlambat. Warga sudah sholat terlebih dahulu memulai beberapa rakaat. Namun, Andis hanya berdiri di depan musola sambil matanya membulat utuh. Bagaimana tidak, mereka semua sholat dengan gerakan yang aneh. Semua mengangguk dan menggelengkan kepala di tengah sholat. Dan tubuh mereka sesekali melompat-lompat seperti pocong. Bukan terlihat sholat, justru seperti menghina gerakan sholat.
Bahkan di ajaran Islam manapun, gerakan seperti itu tidak ada dan terlalu aneh. Andis mengurungkan niatnya. Ia berjalan mundur dan hendak kembali. Tetapi tubuhnya menabrak sesuatu hingga membuatnya terkaget-kaget. Ketika ia memalingkan badan, Pandu berada di sana. "Sholat dulu yuk," ucap Pandu kepada Andis sambil tersenyum. "Perut saya tiba-tiba sakit, Mas. Mau berpetualang di kamar mandi dulu," ucap Andis. Andis berpura-pura memegangi perutnya dan pergi meninggalkan Pandu. "Aliran apa itu, weh? Wah, gila sih. Sesat ini. Orang-orang gokil," ucap Andis. Andis tiba-tiba saja merinding dan merasa takut. Ia berjalan agak cepat menuju homestay. Di tengah jalan, ia melihat Tama yang sedang berjalan. "Lah, si Tama ngapain?" tanya Andis. Andis segera menghampirinya. "Mau kemana kamu?" tanya Andis. Tama tak menjawab. Sebenarnya sudah biasa, tetapi setidaknya dia menoleh. Namun kali ini, Tama sama sekali tak merespon, dan tatapannya terlihat kosong. Dirga berlari menyusul mereka. "Dis, Tama kenapa itu? Tiba-tiba dia jadi aneh," ucap Dirga. Mendengar itu, Andis berlari ke arah Tama, lalu mencengkram lengannya. "Tam, mau kemana, Tam?" ucap Andis dengan raut wajah serius. Tama menoleh ke arah Andis sambil menangis. "Mau pulang," ucapnya dengan suara yang aneh, seperti bukan suara Tama, dan lagi terdengar seperti lebih dari satu orang. Andis bisa merasakan ada beberapa sosok yang mendiami tubuh Tama. "Wah, kesurupan ini," ucap Andis pada Dirga. Seorang kakek-kakek datang menghampiri mereka. Sontak, Tama melotot ke arahnya. Dengan sangat kuat, ia melepas cengkeraman tangan Andis. "Kalian harus pergi dari sini," teriak Tama sambil menangis. Tiba-tiba saja, Tama tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kalian harus meninggalkan tempat ini. Kamu yang harus pergi," tutur kakek itu membentak sosok di dalam tubuh Tama. Andis menotok perut Tama, lalu naik ke dada dan mengarahkannya ke leher Tama, seraya mencengkeramnya. Kemudian, ia gerakkan tangannya ke arah atas, menuju mulut dan menghempaskan angin keluar dari mulut Tama, membuat pria tampan itu muntah dan terbatuk-batuk. "Dia sudah pergi," sambung kakek itu. Andis mengeluarkan makhluk yang mendiami tubuh Tama. Tak lama berselang, Pandu datang bersama seorang pria yang nampaknya merupakan kepala desa. "Ada apa ini, Kinaryo?" ucap kepala desa kepada kakek yang bersama dengan Dirga, Andis, dan Tama. "Dia kembali lagi," jawab Kinaryo. Kinaryo merupakan orang sakti yang tinggal di desa itu. Ia yang biasa mengurus setan-setan yang datang mengganggu. Dia siapa?" Andis memicingkan matanya. Pak Kardi, selaku kepala desa menghela nafas. Akhirnya ia menceritakan mengapa akhir-akhir ini desa itu sangatlah sepi, tak memiliki pengunjung. Berawal dari kejadian yang tak diinginkan, beberapa mahasiswa dan mahasiswi datang untuk melakukan KKN. Di sana, beberapa anak melakukan hal terlarang yang mengakibatkan arwah leluhur marah dan kerap mengusir tamu yang singgah. Tentu saja, warga menutupi hal ini karena membutuhkan uang dari wisatawan. Setelah perbincangan singkat itu, Dirga, Andis, dan Tama kembali, sementara Ajay masih tertidur. Lagi-lagi horor. Dirga kini menatap Andis. "Oke, aku salah. Maaf," ucap Dirga. Andis kembali mengingat kejadian di musola. "Ngomong-ngomong, desa ini juga aneh," ucap Andis. "Aneh?" tanya Dirga. Dirga mengurutkan dahinya, tak mengerti dengan ucapan Andis. "Tapi waktu aku ke musola, gerakan sholat mereka aneh,"
kayak lagi menghina agama. Kamu lihat kan? Kata Tirta. Yang mana? Banyak, protes Dirga. Tirta merupakan kembaran Dirga. Ia merupakan anggota unit kepolisian khusus Dharma. Dharma sendiri merupakan pemberantas ilmu hitam, unit yang tercipta untuk kasus-kasus seperti santet dan guna-guna. Kalau dukun atau pengguna ilmu hitam, atau apapun itu yang berkaitan sama jin, pasti ada kegiatan menghina agama, lanjut Andis. Contohnya, meletakkan kotoran manusia atau hewan di kitab suci, merobek kitab suci, dan menggambar sesuatu yang gak ada etikanya, dan melakukan penghinaan suatu ibadah. Sambung Andis. Oke, aku ingat, ucap Dirga. Dirga tampak memikirkan sesuatu. Di sini gak ada tamu lain, kata Tama. Tama tiba-tiba berbicara dengan suara lirih dan terdengar lemah. Sontak saja membuat Dirga dan Andis menoleh. Enggak kayaknya, jawab Andis. Waktu di Curug, aku ketemu sama cewek, namanya Sinta. Dia bilang, dia lagi KKN di sini, ucap Tama. Apa? KKN? Dirga dan Andis saling bertatapan. Ada kaitannya ini, pasti sama beberapa kejadian, ucap Andis. Kita perlu informasi. Andis berjalan ke kamar Ajay, diikuti dengan Dirga dan Tama yang tertatih. Mediumship, orang-orang ini mampu membuat media untuk berinteraksi dengan mereka yang tak terlihat. Andis tampak melakukan sebuah gerakan aneh. Ia menarik sesuatu dan menyentuh tubuh Ajay yang sedang tertidur. Sontak membuat Ajay terbangun secara mendadak dengan mata yang membulat seutuhnya. Katakan, dengan siapa aku berbicara? Tanya Andis pada arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuh Ajay. Ajay tiba-tiba saja tertawa, membuat Tama merinding. Parah kamu, dia terus yang jadi korban beginian, ucap Dirga. Kamu mau gak jadi media? Tanya Andis balik. Enggak sih. Dirga tersenyum sambil menatap Andis dan Tama bergantian. Ya udah, itu ajak ngobrol deh, saya tanya. Lanjut Dirga mempersilakan Andis. Andis kembali menoleh ke arah Ajay dengan tatapan serius. Dengan siapa di mana? Tanya Andis. Mereka berdua, Andis dan Dirga, malah saling bertatapan dan meledek arwah yang Andis panggil masuk ke tubuh Ajay. Tama menghampiri Ajay, membuat Andis dan Dirga menatap langkahnya. Pria tampan itu duduk di hadapan Ajay yang sedang melotot. Jangan marah, mereka bercanda, ucap Tama, justru membuat Dirga dan Andis semakin tertawa. Mendengar rekan-rekannya justru tertawa, Tama melototi mereka. Jangan lupa, tujuan kita manggil arwah lain masuk ke tubuh Ajay, ucap Tama. Iya, ampun. Andis duduk di hadapan Ajay. Ia menatap Ajay dengan sorot mata yang tajam. Tak ada kata yang terucap, seperti Andis dan arwah itu saling membaca satu sama lain. Dengan siapa? Di mana? Lanjut Andis diikuti tawa Dirga. Udah, bego kamu. Serius? Dimakan Tama lu, ucap Andis. Kini, Andis berusaha fokus, tetapi setiap melihat wajah Ajay, dia justru ingin tertawa. Melihat Andis yang malah begitu, Dirga ikut menahan tawanya. Dis, seriuslah. Sudah, ucap Dirga. Prak! Serius, bentak Tama, mengintimidasi Andis dan Dirga. Kini, Andis benar-benar kapok. Tak ada yang lebih mengerikan dari marahnya seorang pendiam. Dengan siapa aku berbicara? Tanya Ajay dengan suara yang berbeda dari biasanya. Belum sempat mereka berinteraksi lebih lanjut, arwah itu keluar dari tubuh Ajay. Ia seperti ditarik paksa oleh sesuatu, membuat Ajay terbatuk-batuk sambil terkapar lemas. Dirga segera memberikan segelas air putih kepada Ajay. Sekarang sudah malam, istirahat saja.
Besok subuh bebenah, terus balik kanan, celetuk Dirga. Tama hanya mengangguk, bertanda ia sepakat dengan Dirga. Begitupun dengan Andis dan Ajay. Mereka sepakat bahwa ada yang tidak beres dengan desa ini. Mulai dari jumlah pengunjung yang hanya mereka saja, sorot yang aneh, hingga aksi kesurupan Tama. Sungguh liburan yang tidak normal kembali terjadi. Samar-samar, kumandang petir mulai terdengar, diikuti hujan yang turun dengan lebat tanpa permisi. Tak satu pun dari mereka yang mampu tertidur. Semua berkumpul di ruang tengah, dan tidak ada yang mau tidur terpisah, meskipun di atas kasur. Sorry ya, maaf, ucap Andis merasa bersalah. Wajahnya terlihat murung, persis seperti langit malam. Lagi-lagi liburan kita berantakan, ucap Andis. Tenang, udah biasa, jawab Ajay, mencoba membuat Andis tidak merasa menanggung ini sendirian. Enggak ada salahnya uji adrenalin sekali-kali, timbal Dirga. Namun, kenyataannya mereka sama sekali tidak bisa tidur. Was-was, resah, khawatir, dan gelisah. Intinya mereka sama sekali tidak dalam posisi bisa tertidur dengan tenang. Ada sesuatu yang mengganjal dan membuat mereka semua terus terjaga. Seolah merasa seperti ada yang mengawasi. Hingga adzan subuh berkumandang di ponsel Andis, tak ada satupun dari mereka yang tertidur sedari malam. Habis sholat subuh, prepare ya, terus pergi, ucap Dirga yang bersiap mengambil air wudhu. Semua mengikuti arahan sang ketua. Selesai sholat, mereka semua berkemas dan memastikan tak ada yang tertinggal. Dirga dan kawan-kawan hendak keluar, tetapi tiba-tiba Pandu muncul di depan pintu. Ia datang membawa sarapan untuk mereka semua. Loh, mau kemana? Tanya Pandu saat melihat mereka membawa barang bawaan. Jadi, begini Mas Pandu, kita ada urusan mendadak, jadi harus balik kanan ke Jogja, jawab Andis. Oh, begitu. Tapi ada satu masalah, balas Mas Pandu dengan wajah murung. Apa? Masalah? Dirga mengerutkan dahinya. Semalam ada pohon besar tersambar petir. Pohon itu tumbang dan mengakibatkan jembatan utama roboh. Satu-satunya akses keluar desa terputus. Jadi nggak ada yang bisa keluar masuk desa sekitar 1-2 hari ini, ucap Mas Pandu. Aduh, terus gimana? Timbal Andis. Ya, gimana ya Mas? Ini kecelakaan yang juga menimpa kami penduduk desa. Kami juga punya kebutuhan di luar desa. Tetapi dengan robohnya, satu-satunya akses kita cuma bisa pasrah sampai alternatifnya selesai. Secepat-cepatnya besok siang mungkin, lanjut Mas Pandu. Dirga, Ajay, Andis, dan Tama saling bertatapan. Akhirnya, mau tidak mau, mereka harus berada di desa itu, paling tidak semalam lagi. Setelah itu, Mas Pandu pergi, dan keempat sahabat ini saling berdiskusi. Aku mau jogging, sekalian ngiterin desa ini. Siapa tahu ada jalan alternatif yang mereka sembunyikan. Firasat aku nggak enak tentang desa ini. Mereka seakan menyembunyikan sesuatu, ucap Dirga sambil mengikat tali sepatunya. Ajay mulai duduk bermeditasi. Ia memejamkan kedua matanya dan berfokus pada rohnya. Perlahan, Ajay membuka matanya. Ia melihat Andis, Tama, dan tubuhnya sendiri yang sedang duduk. Kemudian, Ajay berjalan pergi menggunakan tubuh astralnya. Di sisi lain, Dirga baru saja keluar dari gapura. Ia menatap jembatan utama yang roboh sebagian. Kemudian, melanjutkan langkahnya mengitari desa dari sisi luar. Masa iya cuma punya satu akses? Gumam Dirga. Dirga mulai bertanya-tanya sambil terus melangkah, hingga ia berhasil mengitari desa yang berukuran kecil itu. Karena tidak puas dengan jawaban yang tak ia temukan, Dirga berjalan masuk ke dalam hutan untuk mencari akses. Ia melewati jalan yang seharusnya pernah ia lewati menuju curug. Lebih baik berjalan memutar agak jauh pikirnya, ketimbang berada di desa itu semalam lagi.
Namun, hampir 20 menit Dirga menyusuri jalan itu. Curug yang kemarin ia kunjungi tak kunjung terlihat. Padahal, seharusnya tempat itu tidak jauh dari desa. Dirga memiliki insting yang kuat. Ia merasakan ada yang mengikutinya. Berusaha tidak terlihat panik, Dirga memutar arah untuk kembali ke desa. Lebih dari 20 menit berlalu, padahal Dirga berjalan mengikuti jejaknya sendiri. Tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Desa yang ia tuju seakan menghilang. Lebih tepatnya, Dirga seolah berjalan di tempat. Pada akhirnya, ia selalu kembali ke titik yang sama. Tabir gaib. Tabir gaib adalah sebuah perlindungan astral yang mengunci sebuah tempat. Ketika kita menyentuh ujung sisinya, kita akan kembali lagi pada sisi lainnya. Terjebak. Itulah inti logisnya. Haha, kalian benar-benar tidak mengizinkan kami pergi ya? Gumam Dirga sambil meregangkan otot-ototnya. Ia berusaha untuk terlihat berani. Siapapun dalang di balik tabir gaib ini, dia benar-benar menginginkan kami semua tinggal. Setidaknya menahan kami hingga 1-2 hari. Gumam Dirga dalam hati. Dirga merasakan sebuah pergerakan di atas pohon. Sontak, ia mendongak untuk melihat ada apa di sana. Matanya membulat utuh, menatap seekor makhluk aneh. Itu bukanlah hewan, apalagi manusia. Makhluk itu merupakan eksistensi lain yang sepertinya penunggu hutan ini. Makhluk itu berbulu lebat dan memiliki mata merah. Cakarnya tajam, serta memiliki ekor ular. Dan lagi, rambutnya panjang dengan wajah seorang wanita yang sedang menyeringai. Makhluk itu terjun dan menerjang Dirga. Belum sempat Dirga meneriakkan nama penjaganya, makhluk itu berhasil membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Sementara itu, Ajay sedang melayang sambil mengamati desa. Desa ini sungguh aneh. Memang, desa ini memiliki 9 keluarga, tetapi rasanya sangat sepi dan tak memiliki aktivitas. Ia tak menemukan seorang pun dari luar, dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat. Ajay masuk ke dalam rumah yang paling dekat dengan homestay-nya. Terlihat seorang wanita sedang menjahit pakaian. Lebih tepatnya sebuah baju dengan bahan kain kafan. Tentu saja melihat itu, raga asli Ajay merinding di dalam kamar, membuat Andis dan Tama saling bertatapan. Ajay lanjut masuk ke rumah berikutnya. Di sana, ada seorang suami istri yang sedang sibuk dengan sesuatu. Istrinya sedang memasak, dan suaminya sedang duduk bersemedi. Ia membakar kemenyan sambil berkomat kamit. Ini orang-orang pada kemana sih? Gumamnya. Lanjut pada rumah ketiga. Di sana, ada seseorang anak kecil yang sedang berendam di bak mandi. Bak itu berisi kembang 7 rupa. Sementara ibunya duduk bercermin sambil bersinden dengan nada yang lirih. Namun ada kesamaan pada setiap rumah. Ada sebuah hiasan dinding berupa foto besar di sana. Seorang wanita dengan pakaian adat Jawa yang menurut Ajay cukup membuatnya bergidik ngeri. Ajay pernah melihat beberapa hiasan rumah dengan foto Nyi Roro Kidul. Ya, kurang lebih seperti itu, tetapi dengan wanita yang berbeda. Ketika masuk pada rumah selanjutnya, Ajay dikejutkan dengan seseorang yang sepuh sedang duduk di tengah ruangan. Ia dikelilingi lilin, menyala, dengan pola pentagram terbalik. Pengabdi setan, gumamnya. Orang itu menoleh ke arah Ajay ketika mendengar umpatan Ajay. Hal itu membuat Ajay merinding hingga tubuh rohnya. Mata mereka bertatapan. Orang itu adalah Kinario, seorang kakek yang dipercaya memiliki kesaktian di desa itu. Ia mengarahkan tangannya kepada Ajay, lalu melakukan gerakan menarik. Perlahan, Ajay seperti tertarik ke arahnya. Kinario hendak menangkap roh Ajay, tetapi Ajay berusaha melawan. Tolong, tolong! Ajay berusaha melawan balik. Ia mencoba keluar dari rumah itu, tetapi ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti rumah itu, membuat Ajay tak bisa keluar. Ajay memfokuskan energi pada satu titik di telapak tangannya, lalu memukul perutnya sendiri hingga raganya batuk dan terpental. Seketika itu, Ajay pun tersadar
Mampus kita, ucap Ajay ketika baru saja terbangun. Ajay menceritakan semua yang ia dapati ketika dalam mode astral. Kicau gagak yang bertengger di pepohonan menandakan bahwa waktu sore telah tiba. Dirga tak kunjung kembali. Gak beres, pasti sesuatu terjadi, ucap Andis. Kita harus memeriksanya, ucap Andis kembali. Gantian aku udah kapok, sumpah. Itu kakek ngeri banget. Dia pasti ngenalin muka aku, balas Ajay. Tam, gak ada pilihan lain, cuma kamu harapan kita, ucap Andis. Andis menatap Tama dalam-dalam, sementara Tama memicingkan matanya sambil menggeleng. Kamu aja jangan nyuruh-nyuruh orang, ucap Ajay. Ya, maksud aku kan Tama bisa keliling sambil megangin apaan kayak gitu. Dia bisa lihat rekam jejak Dirga seenggaknya, ucap Ajay. Tama sendiri merupakan seorang psikometri. Ia mampu menggali informasi serta berkomunikasi dengan objek atau benda apapun di sekitarnya ketika menyentuhnya menggunakan tangan telanjang. Kondisi ini memungkinkan kenapa pada setiap benda itu juga terdiri dari susunan atom yang telah membentuk kumpulan molekul. Molekul yang ada di benda padat, gas, ataupun cair memiliki getaran yang menghasilkan sebuah gelombang khusus. Kemudian, kumpulan molekul serta atom itu dapat merekam sebuah peristiwa. Dari rekaman itulah, sang psikometri dapat menggali informasi masa lalu objek tersebut, serta membaca gejala sebuah peristiwa. Tama beranjak dari duduknya. Ia mencoba untuk memberanikan dirinya yang sebenarnya sangat takut. Seandainya aku yang ada di posisi Dirga, tanpa pikir panjang, Dirga pasti nyariin aku, ucap Tama. Melihat si orang yang paling penakut di antara mereka mendadak berani, demi seorang sahabat, Andis dan Ajay meneguk ludah. Sebenarnya Andis hanya membuat alasan saja agar dia tak keluar untuk mencari. Namun melihat Tama, ia tak bisa tinggal diam. Tak mungkin ia membiarkan Tama. Mereka bertiga akhirnya bergerak. Tama mengenakan jaket hitamnya, langsung menuju gerbang dan menuju untuk mencari tahu sesuatu tentang hilangnya Dirga. Sementara itu, Ajay melanjutkan masuk ke rumah berikutnya, tetapi dengan tingkat kewaspadaan yang lebih besar. Dan di dalam rumah kelima, tak ada seorang pun di sana. Namun ada sebuah tabir gaib yang menyelimuti satu ruangan. Entah, sepertinya tabir itu dibuat untuk menghalangi Ajay untuk masuk, atau sebaliknya, menghalangi sesuatu keluar dari dalam sana. Ajay mencoba memfokuskan diri. Ia memikirkan sebuah pedang, lalu memadatkan energi di sekelilingnya, membentuk sebuah pedang astral. Pedang itu tak bisa melukai manusia, tetapi cukup mujarab untuk melawan makhluk astral lainnya. Ajay menebas tabir gaib itu hingga hancur, lalu masuk ke dalam sana. Anak-anak yang sedang KKN menatap Ajay yang baru saja masuk. Mereka semua terlihat sedih. Kalian juga udah mati? Tanya seseorang pada Ajay. Mati? Apa? Mati? Ajay pun kaget. Ajay memijikkan matanya. Ia menunjukkan benang perak yang menghubungkan antara roh dan raganya, menandakan bahwa ia masih hidup dan hanya rohnya saja yang bergentayangan. Gimana keadaan Tama? Tanya seorang gadis manis. Sinta. Menyadari bahwa orang ini mungkin sudah mati, Ajay mulai bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Ucap Ajay. Ini purnama, jawab Sinta. Setiap purnama datang, desa ini membutuhkan tumbal untuk bertahan hidup. Hutan ini dihuni oleh Nyi Gendis. Dia yang menjadi populasi di desa ini dan juga membuat desa ini makmur dengan sumber daya yang minim. Sebagai gantinya, penduduk membunuh tamu yang berwisata untuk Nyi Gendis, cerita Sinta. Sebagai gantinya, penduduk membunuh tamu yang berwisata untuk Nyi Gendis? Tanya Ajay. Iya, satu persatu dari kami meninggal untuk sesembahan tersebut.
Kami tidak bisa keluar dari hutan ini karena Nyi Gendis selalu memperbudak arwah-arwah yang mati sebagai tumbal. Aku sudah berusaha memperingati Tama dan juga kalian, tetapi sekarang sudah terlambat. Nyi Gendis memasang tabir gaib di area hutan. Kalaupun kalian bisa menyeberang, kalian akan kembali pada titik yang sama. Cerita Sinta. Ajay kini memfokuskan dirinya. Ia mencari keberadaan Tama dan memberikannya informasi yang ia ketahui. Di sisi lain, Tama menghentikan pencariannya. Ia menatap Mas Pandu yang datang membawakan makan malam untuk mereka. Melihat Pandu, Tama merinding. Ia memutar kembali tubuhnya. "Kalian sudah tahu ya?" tanya Mas Pandu, membuat Tama menghentikan langkahnya. "Karena kalian anak baik, aku akan ajukan penawaran," ucap Mas Pandu. Tama memutar tubuhnya. "Cukup berikan seorang di antara kalian, dan kau bisa menyelamatkan 3 nyawa tersisa," ucap Pandu menyeringai. "Datang bersama, pulang pun bersama. Tidak akan ada yang tertinggal di sini," ucap Tama. "Oh, begitu ya." Pandu memberikan isyarat dengan kepalanya, membuat Tama menoleh ke belakang. Sebuah balok menghantam kepalanya hingga membuat Tama tak sadarkan diri. Radar Tama menghilang dari deteksi Ajay, membuat Ajay menoleh ke arah gerbang utama. "Tama dalam bahaya," tutur Ajay yang perlahan membuka matanya. Andis bergegas untuk mencari Tama. "Hati-hati, kita semua bisa aja mati di sini," ucap Ajay. Ajay kembali menutup matanya dan kembali dalam wujud roh. Ia melanjutkan investigasi menuju rumah berikutnya. Hingga berada pada rumah terakhir, Ajay tidak menemukan sosok Dirga dimanapun. Hal itu membuatnya putus asa dan terbang menuju hutan dengan kecepatan tinggi, berharap menemukan Dirga di suatu tempat. "Dirga, Dirga, bangun nak." Suara seseorang wanita membangunkan Dirga. Kini, Dirga membuka matanya. Ia terduduk menatap langit yang mulai gelap. Sebuah paha menjadi bantalnya. Dirga menatap wajah wanita itu. "Ibu, ibu." Dinda tersenyum menatap putranya. "Apa aku udah mati?" tanya Dirga. Sementara, Dinda hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku harus bergegas, Bu. Mungkin aku dalam bahaya, atau teman-temanku dalam bahaya," ucap Dirga. Dirga hendak bangkit, tetapi Dinda menahannya. "Ibu rindu nak, jangan pergi," ucap Ibu Dirga. "Aku juga kangen, Bu. Tapi ini penting. Nyawa kami semua taruhannya," ucap Dirga lagi. "Kamu akan baik-baik saja nak. Begitu pula Fajar, Andis, dan Tamah," ucap Ibu. "Selama makhluk itu masih ada, kita semua nggak baik-baik saja. Sehabis ini selesai, aku akan kesini lagi menemui Ibu," ucap Dirga. "Dirga, Ibu rela mati demi gantiin posisi kamu sebagai tumbal di keluarga kita. Kami pun harus merelakan mereka demi Ibu, nak," ucap Ibu Dirga. Dirga terlihat getir. Tatapannya mulai sendu. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena kematian ibunya yang seharusnya tidak mati pada malam itu. Namun, karena menyelamatkan dirinya dan Tirta, Dinda menjadi tumbal keluarga Wartawangsa. Sebuah pedang menancap di kepala Dinda. "Apapun itu bukan ibu kamu. Kita butuh pemimpin," bentak Ajay. Ajay datang dengan sorot mata yang tajam menatap Ibunda Dirga. "Ajay?" Ajay membuat pedang kembali menggunakan energi di sekitarnya. "Tabir gaibnya sudah aku hancurin. Pergi," ucap Dirga. Dirga melepas genggaman Dinda sambil sesekali menatapnya. Kemudian ia memejamkan matanya dengan sedikit air mata sembari berlari lurus ke depan. Ajay mengarahkan pandangannya pada sosok di hadapannya. "Jangan coba-coba menghasut pemimpin kami," ucap Ajay. Wanita itu menyeringai. "Kalian terlambat.
Purnama sudah hampir berada pada titik tertingginya. Ia melesat ke arah wanita itu dan menghunuskan pedangnya ke jantung makhluk tersebut. Pada akhirnya, terlambat hanyalah sebuah istilah, bahwasanya kami hanya datang melewati batas waktu. Sosok itu terluka karena serangan Ajay. Nyi Gendis akan membalas kematianku. Pada akhirnya, kalian semua akan mati. Ia masih menyeringai menatap Ajay. Perlahan, sosok itu luntur menjadi cairan berwarna merah. Iya, kami pun baru memulai serangan balasannya. Kesalahanmu hanya satu. Ajay membuka matanya. Ia telah kembali pada raganya, membiarkan seorang martawangsa masuk ke dalam pertempuran itu. Andis bersembunyi di balik sebuah pohon yang berada di alun-alun. Ia menatap Tama yang sedang berbaring di atas keranda mayat. Sarung tangannya menghilang. Tama berbalut pakaian berbahan kain kafan. Seluruh bahan yang Ajay lihat tadi siang berkumpul di sana, mulai dari pakaian yang kini dikenakan Tama, beberapa sesajen dari makanan yang dimasak salah satu keluarga, bahkan seorang anak kecil yang akan menjadi media untuk Nyi Gendis. Anak itu mengenakan jimat-jimat yang memancing makhluk halus. Suasana tiba-tiba mencekam. Angin seakan berhenti berhembus. Terdengar suara gamelan dari arah gerbang. Nyi Gendis dan pasukannya telah memasuki area hutan. Gamelan itu merupakan sambutan. Andis merinding dengan semua kejadian ini. Seumur-umur baru pertama kali ia rasakan aura mengerikan ini. Tidak. Mikael Sagara dari Peti Hitam masih jauh lebih menyenangkan daripada yang satu ini, gumam Andis. Purnama hampir berada di titik tertingginya. Warga desa hanya menunggu kedatangan Nyi Gendis untuk memulai ritual ini. Tama yang tiba-tiba sadar mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi dirinya terikat sehingga tak leluasa untuk bergerak. Tangannya tak sengaja menyentuh besi keranda. Sekelebat memori keranda tersebut terpampang di benaknya. Tama mendadak histeris, bukan karena ia takut sebagai calon tumbal, melainkan ia melihat banyak sekali nyawa yang harus terenggut di atas keranda itu. Salah satu korbannya adalah Sinta. Sakit, sedih, marah, takut, semua emosi bercampur menjadi satu. Warga menjadi panik. Pasalnya belum pernah ada orang yang sampai segitunya ketakutan. Tama tidak memohon pengampunan seperti orang-orang sebelumnya. Ia hanya tidak tahan melihat kisah tragis itu terus-menerus tampil di dalam pikirannya. Hingga pada satu titik, ia terdiam dengan napas terengah-engah. Keringatnya bercucuran, ada darah yang keluar dari hidungnya. Tama lemas kehabisan tenaga, sementara Andis mengapal keras tangannya. Ia tak tahan melihat Tama yang tersiksa seperti itu. Warga mulai heran, mengapa Nyi Gendis belum juga muncul. Padahal gamelan gaib itu sudah berbunyi. Biasanya Nyi Gendis akan segera muncul tak lama setelah gamelan dibunyikan. Lampu desa tiba-tiba saja mati, kemudian menyala kembali. Hal itu terjadi hingga satu persatu lampu di desa pecah. Penerangan di desa itu mati total, termasuk lilin yang mereka gunakan sebagai ritual. Angin kembali berhembus. Siluet seorang yang sedang menari tari topeng terlihat dari arah gerbang. Sekilas, tarian tersebut mirip dengan wayang orang. Si penari menggunakan topeng. Ia sangat menjiwai setiap gerak tariannya. Guratan berbentuk kurva tercetak di pinggir bibir Andis. Dis, kamu dengar aku? Suara itu terdengar di dalam pikiran Andis. Itu adalah suara Ajay yang menggunakan telepati satu arah. Aku mati-matian bebasin Dirga yang ditahan dalam tabir gaib. Sekarang pun aku sendiri nahan ratu hutan ini sendirian biar gak masuk ke desa. Kamu bisa bantu aku gak? Biar Dirga yang urus Tama, ucap Andis. Oke. Andis berjalan menuju gerbang depan
ia kembali dari persembunyiannya dan berjalan melewati Dirga. "Jangan biarin Tama tergores, barang sehelai rambut pun," ucap Andis. Salah seorang warga yang melihat Andis langsung berteriak, Itu, yang satunya mau kabur, kejar!" teriak seorang warga. Dirga tersenyum dari balik topeng. "Kalau begitu, tahan ratunya selama mungkin." Dalam waktu sepersekian detik, Dirga menghilang dari tempatnya berpijak, membuat para warga desa tercengang sambil mencari keberadaannya. "Lihat ke arah mana?" bisik Dirga lirih, membuat warga yang ia tuju bergidik ngeri. Teriakan itu terdengar, membuat warga menjadi was-was. Salah satu dari mereka terkapar di tanah. Dirga menghilang kembali dari arah pandangan mereka. "Apa yang terjadi?" teriak Pandu. "Berdebah, penyembah iblis. Kalian berurusan dengan orang yang salah," ucap Dirga yang berdiri di salah satu atap rumah. "Tumbal menumbal tidak akan membawa perubahan apapun. Selamanya kalian hanya tenggelam dalam tradisi yang bodoh," bentak Dirga. Dirga mengepal tinjunya sekeras yang ia bisa. "Terimalah kemarahan mereka yang kalian bunuh mengatasnamakan demi kebaikan desa," sambung Dirga lagi. Ia melesat ke arah Pandu dan langsung mengajar ulu hatinya. Pandu terhentak ke belakang sambil memutahkan makan siangnya. Sosok Dirga kembali menghilang. Setelah itu, para warga desa seperti sedang berhadapan dengan hantu. Sementara itu, roh Ajay berdiri di belakang garis yang ia buat dari garam kasar. Setelah menyelamatkan Dirga, Ajay kembali pada raganya. Secara diam-diam, ia membangun benteng pertahanan menggunakan garam kasar, yang diyakini mampu menahan makhluk halus. Kemudian, ia kembali bersembunyi. Garam-garam penghalang mulai berterbangan karena angin malam, melemahkan segel yang melindungi mereka semua dari bahaya yang bukan main-main. Gemberincing suara lonceng terdengar dari arah jembatan yang rusak. "Dia datang," tutur Ajay sambil membuat pedang astral menggunakan Atma. Andis mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel Andis menampilkan cara-cara ampuh untuk mengusir setan. Ia menyeringnya dengan indah. "Dis, serius, mereka datang," ucap Ajay. Ajay memfokuskan dirinya untuk membuat pedang sebanyak mungkin. Ia menciptakan 100 pedang menggunakan Atma, lalu menggerakkan tangannya ke depan. Seketika itu pula, ratusan pedang miliknya melesat menghujani pasukan Nyi Gendis, menyisakan satu kusir dan kereta kencana utama. Ajay menghilang dari pandangan Andis. Ia kembali pada raganya dan tertidur karena lelah. Kali ini bukan Ajay, melainkan sesuatu yang jahat yang bersemayam dalam tubuh Andis. Tidak akan pernah terjadi," jawab Andis tegas. "Terserah, kau hanya perlu mengingat ini. Sekarang, cuma aku harapan kalian berempat." Bocah dengan topeng Tumenggung itu memang kuat, tetapi belum sepadan dengan makhluk yang berada di hadapanmu, ucap Ajay. Kereta kencana sudah melewati jembatan itu dengan melayang. Kini jaraknya hanya berkisar beberapa meter saja dari posisi Andis. Jika dia masuk, selesai kalian semua. Semua orang berusaha, kecuali dirimu. Kau hanya orang tidak berguna dengan membawa petaka pada ketiga temanmu. Di saat Ajay sibuk menghabisi pasukan Nyi Gendis, Andis hanya bertingkah bodoh dengan mencari sesuatu. Ia sama sekali tak ada gunanya di sini. Hanya seorang pria yang mengajak teman-temannya berwisata dan membiarkan mereka menjadi tumbal iblis. "Jual jiwamu padaku, atau kalian berempat jadi pengikut sampah di dalam kereta kencana itu. Pilih," ucap Andis. Andis merendahkan posisinya dengan wajah getir. Pandangannya sayu menatap tanah tempatnya berpijak. Sosok dalam dirinya menyeringai. "Seru dan pujalah namaku.
ucap Andis. Mata kanan Andis berubah menjadi hitam pekat dengan pupilnya yang berwarna putih. Andis menarik cambuk api dari punggungnya. Segoro geni. 1, 2, 3. 7 bola api muncul mengitari tubuhnya. Andis mengarahkan tangan kirinya ke arah kencana di hadapannya. Bola-bola itu membentuk sebuah perwujudan kuda api, lalu melesat hingga bertabrakan dengan kencana Nyi Gendis. Apakah berhasil? Tanya kesadaran Andis yang berada di alam bawah sadarnya. Berani-beraninya kau menghancurkan kencanaku, Segoro Geni, Sang Raja Banaspati, ucap seorang wanita yang berjalan melewati kobaran api. Andis terkekeh sambil menyeringai. Di sisi lain, Dirga sedang berdiri berhadapan dengan Kinario. Siapa yang menduga orang tua itu tak bisa disentuh oleh Dirga? Kini Dirga membuka topengnya. Yang terlihat rentan, justru yang paling gagah berdiri di akhir. Tuturnya pada Kinario. Baru pertama kali ini Nyi Gendis terlambat, balas Kinario. Kalian memang bukan orang sembarangan, ucap Dirga. Iya, emang warga sini yang orang sembarangan, jawabnya. Dirga berjalan ke arah Tama. Namun, sosok anak kecil yang sudah disiapkan sebagai wadah kini mengambil pisau yang tergeletak di hadapannya. Sesuatu merasuki anak itu, membuat Kinario menyeringai. Perlahan, ia berjalan ke arah Dirga tanpa disadari. Dirga masih berusaha membuka ikatan yang mengekang Tama. Simpul itu begitu sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba ia merinding. Dirga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Anak itu mengayunkan pisau itu melepas ikatan Tama, membuat Kinario menganga. Anak itu menatap Dirga dengan sorot mata yang tajam, lalu berjalan ke arah Kinario. Biarkan mereka pergi, tutur anak itu dengan belasan suara yang keluar secara bersamaan. Rupanya itu adalah suara para mahasiswa KKN yang menjadi korban kengerian desa ini. Kinario berusaha untuk melawan. Hal itu mengakibatkan kemurkaan seluruh arwah di dalam tubuh anak kecil itu dan menyerang Kinario menggunakan pisau yang ia genggam. Melihat itu, Dirga segera menggendong Tama dan berjalan ke arah homestay. Di depan homestay, berdiri Ajay yang sudah siap dengan seluruh barang-barang mereka. Gimana cara kita keluar? Tanya Ajay. Hutan ini gak aman, mengingat wilayah tersebut adalah kekuasaan Nyi Gendis. Satu-satunya akses yang paling aman cuma jembatan di depan itu. Itu pun masih ada sekitar 1 kilometer untuk keluar dari area hutan, ucap Ajay. Warga desa bangkit kembali. Pasukan Nyi Gendis merasuki mereka. Kini seluruh warga menatap ke arah Dirga, Ajay, dan Tama. Tama tiba-tiba saja bangun. Ia mencoba untuk turun dari punggung Dirga. Tam, kamu gak apa-apa? Tanya Dirga. Cuma sedikit kelelahan, ucap Tama. Lari, tinggalin semua barang-barang kita. Ajay dan Tama menatap ke arah Dirga. Seenggaknya, kita harus ngelompatin jembatan itu. Bobot kita harus seringan mungkin, ucap Ajay. Lompat, lu gila, ucap Dirga. Kini mereka mengambil ancang-ancang untuk berlari. Ajay memberikan telepati pada Andis. Kita akan lompat ke seberang. Kamu siap-siap ambil ancang-ancang. Kita akan lompat sama-sama. Satu untuk semua. Semua untuk satu, ucap Andis. Andis yang sedang duduk di dalam alam bawah sadarnya kini beranjak. Ia mengambil kesadarannya secara paksa dari Segoro Geni. Bocah gila, bagi Segoro Geni yang sedang bertarung dengan Nyi Gendis. Andis mencambuk tanah sehingga debu mengepul di udara. Cara klasik, ucap Nyi Gendis yang kehilangan pandangan atas Andis. Andis memasang ancang-ancang untuk berlari. Begitu Ajay dan Tama melewatinya, Andis ikut berlari sejajar dengan mereka berdua. Mereka berlari hingga keluar dari kepulan asap itu, mengelabui Nyi Gendis sepersekian detik.
Kami lompat, ucap Ajay, memberikan telepati pada Dirga. Dirga merendahkan posisinya, mengambil ancang-ancang berlari. Ia memadatkan Atma di kedua otot kakinya, lalu memanipulasi aliran listrik di dalam tubuhnya. Listrik di dalam tubuh berperan untuk mengatur berbagai fungsi organ, mulai dari otak hingga jantung. Kini, Dirga melaju menerabas jalur hutan. Mereka masih belum aman. Kencana Nyi Gendis berada tepat di depan mereka, melaju sejalur dengan mobil Dirga. "Dirga! Dirga!" teriak Andis yang panik. "Kau ingin adu banteng? Maka itu yang kau dapatkan," ucap Nyi Gendis. Dirga menaikkan gigi mobil dan melesat dengan kecepatan fullnya. Kita berzikir, teriak Dirga yang tak putus mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Andis, Tama, dan Ajay menutup mata ketika kencana Nyi Gendis beradu dengan mobil mereka. Guncangan yang cukup dahsyat mulai mereka rasakan. Dirga tak menutup matanya. Ia tetap fokus mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Namun, ia cukup terkejut dengan kehadiran Nyi Gendis yang duduk di kursi belakang. "Sial," gumamnya sambil memukul klakson. Ketika Nyi Gendis hendak meraih salah satu dari ketiga anggota yang berada di kursi tengah, kehadirannya menghilang. Roh para mahasiswa KKN menarik Nyi Gendis keluar dari mobil. Dirga paham, para arwah-arwah itu berharap ia dan teman-temannya akan kembali membawa pertolongan untuk mencari jasad-jasad mereka dan menguburnya secara layak. Dirga pun berjanji untuk melakukan hal itu dan berniat untuk membawa pihak berwajib untuk melakukan investigasi. Kini mereka berhasil keluar dari desa penyembah iblis dan hutan angker itu. Andis, Tama, dan Ajay tertidur di kursi tengah, dan mereka pun selamat. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.